materinya mengenai kebijakan perdagangan internasional, ya. Nah, ini jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang harus kita perhatikan atau diambil lah ya oleh pemerintah, perlu diperhatikan karena mengingat pentingnya eh, perekonomian nasional dalam sebuah negara, ya. Jadi walaupun ada perdagangan internasional, artinya antar negara, tetap perekonomian dalam negeri, misalnya perekonomian sebuah negara di dalam negeri, itu juga harus diperhatikan dan harus bisa melihat dari sisi juga kebijakan-kebijakan yang ada secara perdagangan internasional. Nah, pada umumnya biasanya memang kebijakan perdagangan internasional ini itu kan rangkaian tindakan ya, kalau dari sisi pengertiannya. Jadi nggak cuma satu, tapi biasanya kebijakan yang satu akan diikuti oleh kebijakan yang lain, berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Jadi nggak cuma satu kebijakan, tapi ada rangkaiannya. Jadi mungkin sebetulnya kebijakannya itu ada 3 kebijakan, tapi itu akan dikeluarkan satu kebijakan dulu nih. Nanti kebijakan berikutnya kita lihat respon setelah kebijakan pertama gimana, kedua gimana, ketiga gimana. Nah, seperti itu. Jadi memang tujuannya untuk mengatasi kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi perdagangan internasional, terutama untuk melindungi kepentingan perekonomian negara masing-masing. Ya, jangan sampai ada, tetap balik lagi kalau namanya perdagangan internasional atau hubungan kerjasama, itu jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ya, termasuk di perdagangan internasional, jangan sampai ada satu negara yang merasa dirugikan. Nah, itu tidak bisa juga. Ya, nah, tujuannya memang itu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif perdagangan internasional. Banyak sekali pengaruh negatifnya ya. Kemarin kita sudah bahas di hambatan-hambatan seperti apa. Nah, itu juga sama tuh. Nah, itu untuk melindungi istilahnya produk produksi dalam negeri, melindungi para pengusaha dalam negeri, ya, melindungi produk-produk yang diproduksi oleh dalam negeri supaya tidak kalah bersaing dan sebagainya. Nah, terus selain itu melindungi kelangsungan hidup perusahaan dan industri dalam negeri, iya. Jelas, tetap walaupun kita membutuhkan dan barang atau jasanya ada di negara lain dan kita butuhkan, ya tetap kita harus mengutamakan produksi dalam negeri dulu. Ya, malah yang lebih baik adalah kita menggunakan produksi dalam negeri, jadi nggak perlu impor kalau bisa. Ya, lalu juga dengan adanya kebijakan ini juga tetap melindungi bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus tetap ada ya di dalam negeri. Itu juga yang paling penting. Tingkat pengangguran itu juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai pengangguran itu semakin bertambah angkanya ya. Nah, itu terus pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi di sini ya, dengan adanya tujuan kebijakan ini. Ya, diharapkan ya memang dengan adanya perdagangan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di kedua pihak negara yang bekerja sama. Lalu kalau misalkan terutama untuk Indonesia sendiri menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu penting ya. Kenapa? Karena pembayaran kita menggunakan dolar, pembayaran internasional menggunakan dolar. Nah, itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau misalkan rupiahnya melemah terhadap dolar, wah, berarti eh, utang yang harus kita bayar itu lebih besar ya. Nah, makanya itu juga perlu diperhatikan. Lalu untuk pembayarannya juga memang tetap harus berdasarkan kita harus melihat neraca perdagangan juga dalam negeri. Diharapkan kemarin adalah tetap ekspor itu harus sama dengan impor kalau bisa. Tapi kalau lebih bagus ekspor harus lebih besar dibanding impor. Jangan impor lebih banyak dibanding ekspor. Nah, itu dari sisi kebijakan dan tujuannya yang dilakukan oleh kedua belah negara yang harus diperhatikan ya. Nah, jadi ada 2 kebijakan utama ya, yang sesuai dengan tujuannya tadi ya. Jadi kebijakan perdagangan internasional itu ada 2. Yang pertama berhubungan dengan kebijakan di bidang impor dan kebijakan di bidang ekspor. Nah, kita tahu impor ini kan berarti kita membeli barang atau jasa dari negara lain nih, beli nih. Kita beli
ya, atau kita mendatangkan produk dari luar negeri ke dalam negeri untuk dijual. Nah, kebijakannya ini memang apalagi untuk impor itu eh, selain untuk mengatur pelaksanaan dan pembatasan impor ya, terutama ya, nggak boleh juga terlalu banyak impor, nanti balik lagi tuh efeknya, yaitu produksi dalam negeri, produk-produk dalam negeri salah kalah bersaing ya. Terus kalau kita impor berarti kan kita beli dari negara lain tuh, kita harus bayar utang kita, pembayaran kita juga harus jadi lebih banyak gitu dibanding ekspor. Nah, yang pertama, kebijakan perdagangan di bidang impor yang pasti itu yang pertama adalah adanya yang namanya kuota. Nah, kuota ini adalah biasanya ditetapkan ya dalam misalkan dalam waktu tertentu, misalkan contoh nih, Indonesia memang contoh deket-deket ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Konsumsi daging itu kan biasanya akan meningkat, bertambah ya. Nah, memang mungkin produksi dalam negeri tidak bisa mencukupi, tapi tetap walaupun pemerintah melakukan kebijakan impor, artinya beli dari luar negeri, beli dari negara lain, tetap harus dibatasi maksimal berapa ribu ton, misalkan kalau misalkan daging sapi ya, itu ditetapkan. Jadi nggak seenaknya, tetap harus dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Ya supaya harga itu kan salah satunya untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, itu juga tetap harus dibatasi. Tidak boleh, udahlah sebanyak-banyaknya aja lah gitu. Jangan. Kenapa? Karena nanti ini kan kayak Idul Fitri kan nggak tiap minggu ada Idul Fitri, setahun sekali. Nah, produksi dalam negeri kan akan terus memproduksi. Nah, kalau misalkan terlalu banyak impor, produksi dalam negerinya berproduksi juga, daging sapinya banyak di pasaran, berlimpah, itu bisa saja terjadi sesuatu juga yang tidak diinginkan dalam perekonomian. Misalkan akhirnya daging sapinya harganya murah. Udah murah, karena terlalu banyak ditimbun, terlalu lama disimpan, rusak. Nah, itu juga merugikan. Makanya benar-benar harus diperhatikan. Makanya perlu kuota, dibatasi, ya, dibatasi, tapi dengan perhitungan yang benar, perhitungan yang tepat. Jadi sebelum melakukan impor akan dihitung kira-kira berapa nih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, itu dengan kebijakan kuota, ya dibatasi. Lalu ada lagi kebijakan yang di bidang impor ini pengenaan tarif, ya, tarif dan kuota nih. Kalau kuota itu berdasarkan jumlah barang impornya akan yang diimpor. Nah, ada berikutnya pengenaan tarif, ya. Nah, tarif ini dikenakan untuk melindungi daya saing produksi dalam negeri. Nah, kalau kita bicara tarif, ya, atau istilahnya itu bea masuk ya. Kalau impor itu ada istilahnya itu bea masuk. Biasanya itu kan dikenakan kepada barang-barang impor. Nah, di Indonesia sendiri itu tarif impor dibagi jadi 3. Ya, di Indonesia sendiri ya. Kalau kita bicara pengenaan tarif ini, di Indonesia ini ditetapkan ada 3 nih. Yang pertama tarif rendah. Nah, tarif rendah artinya tarifnya ini adalah 0 sampai 5% pengenaan tarifnya. 0 sampai 5%. Ini tarif rendah, artinya ini dikenakan pada barang-barang impor berupa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, mesin-mesin produksi, dan peralatan militer. Nah, ini dikenakan tarifnya rendah nih, 0 sampai 5%. Ya, seperti beras, gula, atau kebutuhan pokok, mesin-mesin produksi, dan peralatan militer. Nah, itu dikenakan tarif rendah nih, ya. Nah, berikutnya
pengenaan tarif selain tarif rendah, yang kedua adalah tarif sedang. Nah, tarif sedang ini 6% sampai 20%. Nah, ini pengenaan tarifnya 6 sampai 20%. Kalau tadi tarif rendah ini, pengenaan tarif impor rendah itu untuk kebutuhan pokok ya, beras, gula, dan sebagainya, mesin-mesin produksi dan peralatan militer. Untuk kebijakan tarif sedang, ya 6% sampai 20%, itu biasanya untuk barang setengah jadi, yang biasanya digunakan untuk bahan baku produksi di dalam negeri. Contohnya apa aja? Contohnya bahan baku plastik, bahan baku pembuatan susu misalkan, dan bahan-bahan produksi mobil atau sepeda motor. Nah, ini dikenakan tarif sedang 6 sampai 20%. Jadi khusus untuk barang-barang setengah jadi, yang artinya itu akan diproduksi menjadi barang jadi dan bisa dijual di dalam negeri. Contohnya bahan baku plastik, bahan baku susu, dan bahan baku produksi mobil ataupun sepeda motor, ya. Spare part lah gitulah ya. Nah, itu dikenakan tarif sedang. Nah, yang ketiga, selain tarif rendah, tarif sedang, ada juga tarif tinggi. Kalau tarif tinggi ini lebih dari 20%. Nah, barang-barang apa aja nih yang dikenakan tarif tinggi? Ya, pengenaan tarifnya yang tinggi nih. Ini untuk barang-barang mewah dan barang-barang konsumsi lain yang bukan kebutuhan pokok dan juga sudah diproduksi di dalam negeri. Nah, ini nih, barang-barang mewah tuh kayak gimana? Banyak tuh tas branded, lalu misalkan alat-alat barang-barang yang memang bermerek dan memang buatan luar. Nah, itu dikenakan tarif tinggi nih, lebih besar dari 20%. Ya. Kalau kemarin kita belajar pajak, ada kan pengenaan pajak barang mewah kan? Nah, kamu bayangin tuh kalau misalkan kamu beli dari luar negeri, kena bea masuknya lebih dari 20%, dalam negeri kamu beli, kamu bayar pajaknya pun kena lagi. Jadi double tuh pajaknya. Makanya kenapa kalau barang-barang impor itu sampai ke Indonesia harganya bisa jadi lebih mahal dibanding dari harga aslinya. Misalkan kamu beli di Amerikanya, atau kamu beli di Jepangnya, atau kamu beli di Singapurnya. Pas masuk ke Indonesia kok bisa lebih mahal, bisa hampir setengahnya. Ya mungkin di sana 1 juta, di sini kok harganya 2 juta. Karena ya ini terkena kebijakan tarif ini. Selain karena kebijakan bea masuk pengenaan tarif ini, kena juga pajak barang mewah. Ya, kalau jualan barangnya bukan barang mewah ya kayak kebutuhan sehari-hari, dia kena pajak pertambahan nilai. Nah, jadi tetap itu satu tujuannya untuk supaya produksi dalam negeri yang mungkin itu harganya pun hampir sama, itu bisa bersaing dengan produk impor. Makanya dikenakanlah yang namanya tarif, pengenaan tarif nih. Nah, selain itu, selain kebijakan impor di bidang impor itu dengan menggunakan sistem kuota dan pengenaan tarif, ada juga pemberian subsidi. Nah, subsidi ini memang untuk barang lokal, ya, untuk menyaingi atau misalkan contoh kan kita tahu pasti barang impor itu mungkin lebih murah. Nah, pemerintah melakukan subsidi untuk barang yang sama, yang sejenis, itu melakukan subsidi supaya harganya bisa lebih murah atau minimal sama dengan barang impor. Supaya tetap masyarakat itu memilih produksi dalam negeri, ya. Kualitasnya pun sama, ya. Tapi supaya produksi di dalam negeri terus berjalan, masyarakat terus bisa menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, makanya diberikanlah yang namanya subsidi, ya. Nah, ini juga berhubungan dengan subsidi. Lalu yang terakhir memang nih ada larangan impor. Tidak boleh sama sekali masuk barang-barang tersebut.
ya. Ini larangan impor, ya. Jadi larangan impor itu istilahnya itu apa ya? Mutlak lah, memang nggak boleh, benar-benar nggak boleh masuk, sama sekali tidak boleh masuk, ya. Contohnya misalkan eh, larangan impor itu untuk contoh di Indonesia ya, larangan impor itu untuk misalkan daging babi gitu, maaf gitu ya. Nah itu nggak bisa tuh masuk Indonesia, impor impor nggak bisa, tidak boleh itu. Lalu misalkan ada produk-produk lain yang memang itu dilarang di Indonesia atau memang tidak termasuk atau media termasuk larangan impor, tidak boleh barang yang diimpor. Nah, selain dari kebijakan-kebijakan kuota, pengenaan tarif, subsidi dan larangan impor, nah memang ada juga beberapa kebijakan yang di luar itu, seperti misalkan penetapan prosedur impor. Nah, itu juga harus diperbaiki ya supaya barang-barang yang masuk ke negara Indonesia itu dipilih secara selektif, benar-benar barang yang memang kita butuhkan. Bukan cuma sekedar beli-beli aja, tapi memang yang memang dibutuhkan oleh dalam negeri. Jadi harus ada standarnya, harus ada prosedurnya, harus jelas surat-suratnya mana, pembayarannya menggunakan apa, itu harus jelas dari negara mana, distributornya siapa. Lalu selain itu tes standar kualitas untuk jenis barang-barang tertentu juga dilakukan nih kebijakan di bidang impor. Jadi barang-barang yang diimpor itu dilihat kualitasnya. Kalau memang dia makanan, dia minuman, lihat udah kadaluarsa belum, expired atau tidak, kemasannya masih bagus atau tidak, rusak atau tidak. Ya, atau misalkan obat-obatan juga sama kan, ada obat-obatan contoh misalkan kayak kemarin vaksin, lihat pas masuk ke Indonesia itu masih masih bagus atau tidak. Nah kalau memang ternyata kurang bagus barang tersebut ya kita kembalikan, ya jangan dibayar, istilahnya nggak bisa masuk lah ke eh, negara kita seperti itu ya. Pokoknya yang tidak tidak memenuhi standar kita yang ditetapkan oleh negara kita, oleh pemerintah kita, yaitu tidak boleh masuk. Ya. Atau misalkan kita impor apa, kayak tadi kan makanan ternyata expired, ya nggak usah, jangan, ngapain lah gitu kan. Nah itu selain itu juga ada kuota yang tadi saya bilang, selain eh, larangan impor ada istilahnya itu jatah impor. Ini lebih mirip ke kuota tadi ya. Jadi memang untuk beberapa produk, beberapa barang atau jasa itu harus dibatasi ya, istilahnya dengan kuota. Ada juga embargo terhadap impor tertentu. Nah, embargo ini berhubungan dengan biasanya produk-produk minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sama, ini nggak boleh. Ya, itu otomatis dibalikin. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, itu beberapa kebijakan di bidang impor. Jadi banyak ya. Nah, memang ini dilakukan untuk tetap daya saing dalam negeri tetap ada, produksi dalam negeri tetap berproduksi, konsumsi dalam negeri ya tetap konsumsi oleh masyarakat. Jadi ini memang untuk impor ini diusahakan memang untuk memenuhi kebutuhan, bukan yang utama, ya tambahan saja kalau memang dalam negeri tidak punya atau tidak bisa memproduksi baru kita impor. Nah, inilah yang disebut dengan kebijakan perdagangan di bidang impor. Nah, berikutnya adalah kebijakan perdagangan di bidang ekspor. Nah, kalau tadi impor, artinya kita beli dari negara lain, kita beli dari luar negeri, barang yang masuk ke kita. Nah, berikutnya adalah ternyata pemerintah juga ada menetapkan kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Artinya ketika kita mau jual barang atau jasa atau produk kita ke negara lain, itu juga tetap ada yang namanya kebijakan. Ya, walaupun memang didorong nih untuk ekspor kita untuk terus maju gitu, terus meningkat. Tapi ya tetap ada yang namanya kebijakannya. Nah, biasanya kebijakan ekspor ini ya, itu yang pertama ada yang namanya diskriminasi harga.
untuk suatu negara dengan negara lain. Nah, biasanya nih ya contoh, kita misalkan jual satu produk ke negara, misalkan ke Malaysia. Nah, ke Malaysia misalkan kita kasih harganya barang tersebut misalkan 10.000 loh gitu ya. Tapi untuk negara lain misalkan nih ke Jepang gitu, barang tersebut itu nggak 10.000, mungkin ke harganya bisa 20.000. Nah, itu juga salah satu kebijakan di bidang ekspor. Kenapa kok bisa beda-beda? Ke negara satu harganya lebih murah, di negara lain bisa lebih mahal. Itu juga sama, diperhatikan. Sebelum kita ekspor barang kita atau produk kita ke negara lain, kita lihat negara tersebut ada atau tidak produk yang sejenis, barang yang sama, kualitasnya sama. Nah, ada nggak di situ? Nah, kita lihat harga di sana berapa. Kalau misalkan ternyata barang A, produk A di Malaysia itu harganya 10.000, ya berarti kita pun eh, jual di sana, istilahnya harga barang pun, harga barang yang kita berikan kepada di negara Malaysia ya jangan melebihi dari 10.000 itu. Kalau lebih dari 10.000, nggak laku pasti produk kita. Pasti kita akan berusaha untuk lebih murah, ya. Karena sama, negara lain pun akan menetapkan kebijakan yang sama. Ya, ada pajak dan sebagainya. Nah, makanya kita harus tahu harga barangnya berapa. Kita lihat lagi di sana. Karena kan tiap negara memiliki kemampuan perekonomian yang berbeda-beda. Nah, ini yang pertama. Jadi ada yang namanya diskriminasi harga. Itu beda-beda tiap negara. Produknya sama, barangnya sama yang akan kita ekspor, tapi berbeda harganya ketika masuk ke sebuah negara. Nah, itu memang sengaja ya, karena kita pun tidak mau produk kita akhirnya tidak laku di negara tersebut. Nah, itu istilahnya tuh diskriminasi harga ya. Lalu ada juga pemberian subsidi untuk barang yang diekspor. Nah, sama pemerintah juga akan memberikan subsidi, bantuan ya. Nah, itu juga eh, bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi misalkan untuk ya supaya di sana ada daya saing dan sebagainya, mungkin ternyata butuh untuk biaya produksi, untuk mungkin untuk biaya transportasi dan sebagainya, mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi untuk barang-barang yang diekspor. Tapi memang tidak semua barang ya. Ada juga istilahnya itu kebijakan dumping. Adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan barang ekspor lebih murah daripada barang yang dijual di dalam negeri. Ada tuh istilahnya gitu, di dalam negeri misalkan harganya 5.000, tapi ketika kita jual, kita ekspor harganya ternyata bisa 2.000. Nah, itu juga salah satunya ada, yaitu tetap pemerintah yang memegang kendali berdasarkan tujuan negaranya. Di sana pun nggak sembarangan seperti itu ya, karena kan nanti juga tetap ada subsidi dan sebagainya. Politik dagang bebas juga ini termasuk, dan larangan ekspor. Nah, sama, nggak semua produk, barang atau jasa itu bisa diekspor dan bisa diterima oleh semua negara. Sama aja. Ya, tetap harus diperhatikan produknya seperti apa, kualitasnya kayak gimana, ya. Standar standar negara lain itu pasti beda dengan standar kita. Dari contoh misalkan standar kebersihan. Kalau kita ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke negara-negara yang memang punya standar kebersihan yang tinggi, ke Singapura gitu. Nah, itu juga berbeda kan standar kebersihannya dengan standar negara kita kan. Makanya ini kita harus perhatiin juga. Karena itu jadi salah satu kebijakan dari si bidang ekspor ini ya. Ada juga banyak nih kalau di selain 5 hal tersebut, ada juga pembebasan, keringanan, dan pengembalian pajak untuk jenis-jenis barang tertentu. Nah, ada juga tuh barang-barang tertentu yang tidak dikenakan pajak ekspor. Ada, ya. Nggak semua barang, tapi memang. Ya, tapi ada beberapa barang yang tidak dikenakan pajak ekspor. Ya. Lalu juga untuk tadi untuk pemberian premi atau subsidi itu sebenarnya lebih banyak juga di hal dalam pemberian kredit atau pinjaman kepada si perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ya, untuk mempermudah kredit atau pinjaman untuk modal dan sebagainya, modal usaha dan sebagainya, itu juga dilakukan oleh perbankan di Indonesia ya. Lalu selain itu ada kebijakan
kebijakan prosedur ekspor. Nah, prosedur ekspor ini yang beberapa waktu ini memang sudah dipermudah ya, dari prosedurnya itu dari pertama pendaftaran lah, dari segala macamnya itu sekarang udah mulai persempit. Artinya mungkin harus ada 20 izin gitu untuk lakukan ekspor gitu. Nah, sekarang mungkin cuma ada 5, ada 7. Nah, itu salah satunya. Ya, karena ya itu juga ternyata yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan kegiatan ekspor. Ya, birokrasi, istilah itu birokrasi yang panjang. Nah, ini juga udah mulai birokrasi yang lebih cepat, lebih singkat, dan sebagainya. Ya. Lalu juga selain itu, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, terutama dalam negeri, ada asosiasi perhimpunan lah ya, atau organisasi lah, perkumpulan gitu, untuk para eksportir yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, itu pasti ada tuh organisasinya. Bentuk organisasi untuk yaitu membantu, memudahkan, dan ya supaya kalau misalkan eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor juga bisa dibantu, lebih mudah ya. Lalu juga kalau tadi kita bicara larangan ekspor nih, ini ada larangan ekspor biasanya nih, yang dilarang diekspor, contohnya di Indonesia gitu, nggak boleh ekspor itu contohnya bahan mentah dan bahan dasar itu nggak boleh nih, nggak boleh, itu larangan ekspor ya. Lalu juga ada juga kebijakannya melakukan promosi di negara atau di luar negeri, negara yang akan dituju, kita buat promosinya, kita buat iklannya dengan produk kita dan sebagainya. Bisa tuh seperti itu kebijakan yang dilakukan. Supaya untuk memperkenalkan, memperluas pasar dalam negeri di luar negeri. Nah, banyak juga tuh, ya. Contoh kan ada misalkan apa sih kemarin ini saya lihat Indomie, ya, produk mie instan. Indomie itu di beberapa negara ada iklannya, ya. Nah, itu tuh salah satunya seperti itu. Lalu ada lagi juga di situ kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, tetap quality control juga diperhatikan, ya, nggak semua produk bisa diekspor karena ada standarnya. Itu juga pemerintah menetapkan berdasarkan itu negara tujuan. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kebijakan-kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dan impor. Nah, perlu diketahui, selain mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekspor, nah, pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga negara yang menunjang kegiatan para eksportir. Ya, kalau di Indonesia nama lembaganya itu adalah LPEN. Ada yang namanya itu LPEM. Nah, ini di Indonesia. Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional atau disingkat LPEM. Dan nah, ini diubah namanya awalnya. Lalu diubah namanya menjadi BPEN. BPEN atau Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Nah, ini ya harus ada nih. Nah, badan ini, si BPEN ini, Badan Pengembangan Ekspor Nasional ini, bertugas memberikan pengarahan dan penerangan kepada para eksportir tentang keadaan pasar di luar negeri dan jenis barang ekspor di Indonesia yang memiliki prospek baik di luar negeri. Nah, jadi si eksportir ini nih, para pelaku kegiatan ekspor ini tahu kondisi pasar di luar negeri atau di negara-negara yang akan diekspor, yang akan kita ekspor barangnya ke negara tersebut, kita tahu kondisinya seperti apa. Ya, pasarnya gimana di sana, selera konsumennya gimana, harganya berapa. Nah, si lembaga inilah, si badan inilah yang berikan informasi serta selain memberikan informasi, dia juga yang memberikan penjelasan kira-kira produk dalam negeri ini yang kira-kira kita bisa ekspor yang apa nih, produk di bidang apa, seperti apa.
seperti itu. Tetap secara mudahnya, secara simpelnya ya tetap walaupun kita cara perdagangan internasional antar negara luas ya, tapi tetap basicnya kita juga harus tahu, kita harus melakukan yang namanya market research, market survey. Kira-kira yang dibutuhkan negara lain itu seperti apa? Produk kita punya ada nggak di Indonesia? Di negara kita ada nggak nih produknya? Nah itu di Indonesia. Tapi secara keseluruhan ada yang disebut dengan World Trade Organization atau yang disebut dengan WTO. Ada yang namanya WTO, World Trade Organization. Nah, ini organisasi perdagangan dunia ya, WTO. International Finance Corporation, ada juga yang disebut IFC. Banyak ya organisasi internasional. Finance Corporation, ada juga International Center Settlement of Investment Deputies atau ECSD. Nah, ada banyak nih, ya. Dan ada juga Asian Productivity Organization atau APO. Nah, ada juga nih badan-badannya, asosiasinya nih untuk perdagangan internasional. Khusus di perdagangan internasional. Kemarin kan banyak juga tuh di kerjasama ekonomi internasional ya. Ini khusus di bidang perdagangan internasional ini. World Trade Organization, IFC, ICSD, sama APO. Nah, dengan adanya kebijakan ekspor dan impor ini untuk melindungi, ya balik lagi lah, melindungi produksi dalam negeri dan perekonomian di dalam negeri, entah itu di negara kita atau di negara yang kita tuju. Nah, kalau kita bicara ekspor dan impor, nah kita akan selalu dipertemukan dengan yang namanya neraca perdagangan. Ya, ada yang disebut dengan neraca perdagangan. Nah, ini contohnya nih, neraca perdagangan. Neraca perdagangan biasa juga disebut balance of trade. Balance of trade adalah catatan sistematis suatu negara tentang kegiatan ekspor dan impor. Nah, dalam hal ini atau neraca perdagangan ini nih, selisih antara jumlah transaksi ekspor dan impor menunjukkan posisi neraca perdagangan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Nih, contohnya ada tahun 2008 di sini nih, 2009, nih ya. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ya, dilihat di situ adalah menunjukkan posisi neraca ekspor, nih ekspor dan impor. Nah, ada totalnya, ada balance-nya di sini. Nah, dilihat nih di sini. Dihitung. Ya. Bila nilai ekspor suatu negara lebih besar, ya, ekspornya lebih besar dari impor. Ya kan perdagangan nasional nih ekspor lebih besar dari impor, maka posisi neraca perdagangannya dikategorikan surplus. Nah, surplus. Surplus nih, kalau ekspor lebih besar dari impor. Nah, kebalikannya, jika posisinya ternyata ekspor lebih kecil dibanding impor, maka yang terjadi atau dikategorikan defisit. Nah, bisa dilihat nih contohnya di tabel. Ini ekspor, ini impor. Ini ekspor, ini impor. Ini lebih gede nih. Ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih besar. Ini ada totalnya kan. Balance-nya nih. Nah, ini ada positif nih. Di balance di sini nih. Nih, bisa dilihat di sini nih. Nih, lihat di situ tuh. Di sini kan positif nih, berarti kalau positif berarti surplus. Nih, karena ekspornya lebih besar dibanding impor nih di tahun 2008 nih. Ini dengan keterangan gas, non gas, ya. Nah ini nih ada nih. Lalu
Kita lihat di sini. Di tahun 2009 masih surplus, 2010 surplus, 2011 surplus. Nah, ini di 2012 nih kamu lihat di sini nih. Ini negatif. Berarti kalau negatif berarti dia defisit. Nah ini eh, Januari sampai Juli biasanya ini per semester, per 6 bulan. Ya, ini kan per tahun, ini per 6 bulan juga ada nih, dihitung per 6 bulan juga bisa. Jadi kita bisa tahu ya posisinya eh, defisit atau surplus. Nah, memang yang diharapkan ini kan surplus nih. Ekspor kita itu harus lebih besar dibanding impor. Harus. Kenapa? Kalau defisit itu artinya kita bayarnya lebih banyak karena kan kita beli banyak barang dari luar negeri kan. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya devisa negara itu gitu tuh persediaan mata uang asing pembayarannya. Kalau kita jual, nah berarti kita terima tuh banyak uang. Tapi kalau kita banyak impor, berarti kita beli jual tuh kita keluar banyak uang. Nah, inilah yang disebut dengan neraca perdagangan. Nah, cukup lah ya. Nanti tinggal ada satu materi lagi tentang alat pembayarannya. Gitu. Saya rasa cukup lah ya. Hari ini mengenai kebijakan ekspor dan impor sama neraca perdagangan. Nah, data ini bisa kamu lihat nih. Ada di BPS juga. Oke, gitu lah ya. Bisa dilihat untuk tahun-tahun yang terbaru nih. Ini kan 2012 nih. Bisa lihat tahun-tahun berikutnya ada di BPS nih. Neraca perdagangan cari aja di BPS di websitenya. Itu ada kondisi neraca perdagangan negara Indonesia itu seperti apa nih